Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurwanda Faradila Umar dengan NIM P003410240039 dari kelas 2A. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sitohistoteknologi dengan topik pembahasan mengenai pewarnaan jaringan menggunakan hematoksilin dan eosin, atau yang biasa disebut dengan H dan E staining. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pewarnaan jaringan secara lengkap, mulai dari proses deparafinisasi hingga tahap akhir penutupan preparat. Nah, pewarnaan jaringan dengan hematoksilin eosin atau H dan E merupakan teknik pewarnaan yang paling umum digunakan dalam histologi dan patologi. Tujuannya adalah untuk memperjelas struktur jaringan, terutama membedakan antara inti sel dan sitoplasma. Pewarnaan ini memberikan kontraks warna yang khas, inti berwarna biru keunguan, sedangkan sitoplasma dan komponen jaringan lain berwarna merah muda. Prosesnya terdiri dari beberapa tahap penting yang harus dilakukan secara berurutan agar hasilnya optimal. Nah, tahap pertama, deparafinisasi. Langkah pertama ini bertujuan untuk menghilangkan parafin yang melapisi potongan jaringan setelah proses embedding atau penanaman jaringan dalam parafin. Jaringan direndam dalam silin sebanyak 3 kali, masing-masing selama 10 menit. Silin merupakan pelarut organik yang mampu melarutkan parafin sepenuhnya. Jika parafin tidak dihilangkan dengan sempurna, maka larutan pewarna tidak akan dapat meresap ke jaringan dengan baik, sehingga hasil pewarnaan bisa buram atau tidak merata. Tahap yang kedua, penghilangan silin dengan etanol 100%. Setelah parafin dihilangkan, sisa silin harus dibersihkan. Ini dilakukan dengan merendam jaringan dalam etanol absolut 100% sebanyak 3 kali selama 5 menit masing-masing. Langkah ini membantu mengganti silin dengan etanol, sehingga jaringan siap untuk proses hidrasi berikutnya. Tahap yang ketiga, hidrasi. Tahap hidrasi bertujuan untuk mengembalikan jaringan ke kondisi berair agar dapat menyerap pewarna berbesir air seperti hematoksilin. Proses ini dilakukan dengan merendam jaringan secara bertahap dalam etanol 95% dan 70%, masing-masing 5 menit. Proses ini bertahap karena untuk mencegah perubahan mendadak yang bisa merusak struktur jaringan. Tahap yang keempat, pencucian awal. Setelah hidrasi, jaringan dicuci di bawah air mengalir selama 2 menit, lalu dibilas menggunakan air suling atau distilled water. Langkah ini menghilangkan sisa etanol dan menyiapkan jaringan agar dapat berinteraksi optimal dengan pewarna hematoksilin. Yang kelima, pewarnaan dengan hematoksilin. Jaringan kemudian direndam dalam larutan hematoksilin mayer selama 4 menit. Hematoksilin adalah pewarna basah yang berikatan dengan komponen asam di dalam sel, terutama asam nukleat pada inti sel, sehingga menghasilkan warna biru keunguan pada inti. Tahapan ini menjadi kunci untuk mengamati detail morfologi inti sel, seperti kromatin dan nukleus. Tahapan selanjutnya, proses wooling atau peningkatan warna biru. Setelah pewarnaan hematoksilin, jaringan dicuci di bawah air mengalir selama sekitar 15 menit. Proses ini disebut dengan bluing karena membuat warna hematoksilin menjadi biru lebih stabil dan tajam. Air yang bersifat sedikit basah membantu mengubah warna hematoksilin dari ungu tua menjadi biru keunguan yang khas. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap ketujuh, pewarnaan dengan eosin.
Selanjutnya, jaringan direndam dalam larutan eosin dalam 2 menit. Eosin merupakan pewarna asam yang akan berikatan dengan komponen sel yang bersifat basah, seperti protein pada sitoplasma. Nah, hasilnya sitoplasma serat kolagen dan komponen jaringan lain akan berwarna merah muda. Kombinasi hematoksilin dan eosin memberikan kontras visual yang jelas antara inti dan sitoplasma, sehingga struktur jaringan mudah diidentifikasi. Tahap selanjutnya atau tahap ke-8, diferensiasi warna. Setelah pewarnaan eosin, dilakukan diferensiasi menggunakan etanol 70% dengan cara mencelup jaringan cepat sebanyak 10 kali. Tujuannya adalah untuk mengurangi kelebihan warna eosin sehingga hasil akhir tampak lebih bersih dan tidak terlalu gelap. Tahapan ini membantu mempertajam perbedaan antara bagian jaringan yang menyerap eosin kuat dan lemah. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu tahap ke-9, dehidrasi. Tahap ini dilakukan dengan merendam jaringan secara bertahap dalam etanol 95% dan 100% untuk menghilangkan sisa air dari jaringan. Langkah ini penting karena air dapat mengganggu proses penjernihan atau biasa disebut dengan clearing dan menyebabkan hasil preparat tampak keruh. Tahap yang ke-10, clearing. Setelah dehidrasi, jaringan direndam kembali dalam silin sebanyak 3 kali, masing-masing 10 menit. Fungsi silin ini adalah untuk menjernihkan jaringan dengan menggantikan etanol, sehingga jaringan menjadi transparan. Proses ini juga mempersiapkan jaringan untuk tahap penutupan dengan media perekat. Nah, tahap yang terakhir itu tahap ke-11, yaitu mounting atau penutupan preparat. Langkah terakhir adalah menutup potongan jaringan dengan cover gelas menggunakan mounting medium, biasanya resin sintetis. Media ini berfungsi untuk melindungi preparat dari kerusakan fisik dan udara, menjaga kestabilan warna pewarna, mempermudah pengamatan di bawah mikroskop karena permukaannya rata dan jernih. Setelah mounting selesai dan media mengering, preparat siap diamati pada hasil akhir inti sel, tampak biru keunguan akibat hematoksilin dan sitoplasma serta jaringan penunjang tampak merah muda akibat eosin. Jadi, kesimpulannya, pewarnaan jaringan menggunakan hematoksilin dan eosin atau biasa disebut dengan H dan E staining merupakan teknik dasar namun sangat penting dalam histologi dan diagnostik patologi. Prosesnya meliputi tahapan deparafinisasi, hidrasi, pewarnaan, diferensiasi, dehidrasi, clearing, dan mounting yang harus dilakukan secara teliti agar hasilnya optimal. Melalui pewarnaan ini, inti sel dapat terlihat jelas berwarna biru keunguan, sedangkan sitoplasma dan struktur jaringan lain tampak merah muda. Kombinasi warna ini memudahkan pengamatan struktur morfologis jaringan secara mikroskopis, membantu dalam identifikasi normalitas maupun kelainan jaringan. Demikianlah penjelasan mengenai prosedur pewarnaan jaringan menggunakan hematoksilin dan eosin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita semua tentang dasar-dasar teknik pewarnaan jaringan. Saya Nurwanda Faradila Umar dengan NIM P0413410439 dari kelas 2A. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.